Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang inversion. Inversion adalah pola pembalikan kalimat, ya, pola pembalikan pola kalimat. Jadi nanti posisi subjek, verb, dan auxiliary itu berubah. Pembagian kalimat dalam inversion ada 4, ya. Yang pertama, subjek ketemu dengan be. Maka ketika inversion, be-nya pindah posisi ke depan. Contoh, you are a teacher. Ketika inversion menjadi are you a teacher. Ya, to be yang seharusnya setelah subjek menjadi sebelum subjek. Yang kedua, polanya subjek, modal, verb 1 atau be. Maka ketika inversion modalnya pindah posisi ke depan. Contoh, you can help me menjadi can you help me. Modal yang asalnya setelah subjek menjadi sebelum subjek. Kemudian yang ketiga, subjek have, has, had, verb 3 atau been. Maka ketika inversion have, has, had-nya pindah ke depan. Contoh, she has sold her car menjadi has she sold her car. Ya, has, ya, lihat ya. Has-nya yang setelah subjek menjadi sebelum subjek. Yang keempat, subjek verb 1, verb 2, ya. Maka dalam hal ini ketika inversion do, does, did, ya, yang menjadi auxiliary ketika inversion dia pindah posisi ke depan. Contoh, Arif goes to Mecca, ya, menjadi does Arif go to Mecca. Ya, di sini ya, ketika dia inversion maka muncullah auxiliary dan posisinya di depan. Baik, ini ya 4 pola kalimat dalam inversion yang perlu dihafal karena nanti kita harus memahami ini polanya masuk yang mana, gitu ya, biar tidak salah. Kemudian ya, selanjutnya sebab inversion. Ya, ini juga harus dihafalkan. Sebab inversion ada 5. Yang pertama, question atau pertanyaan di main clause. Ya, maka ini menyebabkan inversion. Sedangkan question di subclause tidak berubah. Ya, ingat ya, hanya question yang ada di main clause yang berubah, yang inversion. Sedangkan ketika di subclause tidak mengalami inversion. Contoh, nanti ya contohnya ya. Yang kedua, sebabnya yaitu place expression, ya, atau keterangan tempat di depan clause atau di depan kalimat. Ya, maka nanti menyebabkan inversion. Yang ketiga, ada negative expression di depan clause atau di depan kalimat. Ya, ini juga akan menyebabkan inversion. Yang keempat, ada conditional sentence atau if clause ketika memakai should, were, had, verb 3. Nah, ini nanti ketika if-nya dihilangkan, ya, if-nya dihilangkan maka dia mengalami inversion. Yang kelima, comparison, ya, atau perbandingan. Ya. Oke, perbandingan nanti juga bisa mengalami inversion. Baik ya, ini adalah 5 hal yang menyebabkan inversion.